untuk utility yang memang seringkali dibawakan sama mereka. Yang menjadi perbedaan adalah ketika Aurora ada di first pick, Mobius justru muncul ke dalam list banding. Dan di sini dengan Vexia Uranus yang sudah ditutup juga, kita belum melihat Isunshin berarti. Tapi jujur ini Aurora pakai banget loh first pick-nya. Kayak mostly ada beberapa tim yang mungkin first pick-nya tuh nggak dimaksimalkan. Contohnya kalau misalkan ada timnya yang nggak main Fanny, mereka bakal main Fanny di first pick. Dan itu lumayan merugikan sebenarnya karena mostly Fanny di first pick biasanya. Tapi sekarang lihat sendiri deh kayak Povius, One, Arlot ini bener-bener hero yang ngerepotin mereka. Hero yang jatuhnya oke, respect bandnya satu ada Arlot. Tapi sisanya mereka tahu power dari Povius, mereka tahu power dari One. Mereka maksimalin first pick-nya. Mereka ambil satu hero yang menurut mereka powerful dan yang sekarang terbuka adalah Kalea. Cuma kalau bukan Kalea ini yang menarik. Mereka mau lawan pakai apa coba? Tapi kalau ada Isunshin tetap Kalea ya? Menurut gue ya itu bisa jadi beda. Pertanyaan gue tuh kenapa dia nggak mau coba one-one-nya? Adu sama kalian misalkan Isunshin first pick. Ya tipikal dari TNC gue rasa cocok banget sih dengan Isunshin. Main damager ya sih. Iya, farming gameplaynya sih yang gue rasa. Cara dia mainin Farlane, cara dia invade jungle, tadi nyuri jungle. Kayaknya cocok banget untuk Isunshin. Ya sama di Isunshin tiba-tiba menit 1 dapat purple buff lagi ya. Enggak, kalau itu sih Itu udah terlalu owning pasti. Itu menit 6 udah kuat banget Isunshinnya. itu kasus yang paling ekstrim sih tadi itu. Fredin King Kong anomali gitu. Tetap kesel banget ya kayaknya Enggak kasih, cuman aneh aja gitu loh. Ada Fredrin loh, kok kagak punya purple. Oh ngamuk be. Ada Parsia nih udah keluar ya dengan Kalea. combo ya. Combo banget dan kita tahu sendiri Kalea Parsia ini 2 hero mahal banget di MSC kali ini. Kita tahu sendiri di MSC at IWC ini bener-bener kayak lagi trendingnya pick off burst. Udah itu kombinasi yang nggak bisa dielakkan. Pick off-nya macam-macam juga ya sebenarnya, kemarin sempat keluar jauh head juga. Dan ya mungkin ada masih banyak lagi pick off yang bisa kita lihat. Tapi untuk melengkapi kehadiran Isunshin ini, Gue curiga kiri kanan fighter nih be. Ya, Ruby Banyak tadi lah. kan udah keluar tuh. Ruby. Aku Tapi benci. gold lane, gue tuh Benci, kan Belum kalau tentu, belum tentu. Tapi Tapi betul, fleksibel. Fleksibel Bagusnya di pick atas. Jadi emang lumayan ngebimbingin nanti untuk pick bawahnya. oke, dijawab dengan langsung lah. gue ngerasa memang meta paling fit ini dengan Isunshin jungle. Kiri kanannya XP fighter. Ya harus lebih nggak manja gitu Isunshinnya, jadi bisa fokus farming. Romer dan mid lane-nya itu bisa fokus juga untuk menangin rotasi dari Isunshin-nya. Karena kalau misalkan bot lane MM, ya pasti ada saatnya lah bantuin MM-nya jalan ke bawah lah, atau ada kena pick off lah, kena pressure lah, apapun. Kalau fighter itu akan lebih kecil chance-nya. Ya contohnya kayak tadi kan kita melihat tim Flash mereka membawakan Leomord Gold Lane. Nah, Itu juga kan merupakan sebenarnya kombinasi yang paling bagus kalau emang mau ngebawain damager tapi di jungle. Jadi nanti fokusnya ya Gold Lane-nya biarin dia mandiri. Dia bahkan bisa nge-pressure dari awal. Ruby pun begitu. Ruby kan bukan tipikal hero yang ambush ya. Dia pasti bakal nge-pressure terus Gold Lane-nya. Jadi udah pasti bakal nguasain banget yang namanya Gold Lane. Oke, kalau udah kiri kanannya ke arah fighter kan, berarti itu kan akan lumayan tebal ya. Tipikal roamer yang bisa diambil berarti lebih fleksibel lagi, atau ada yang Support bisa tapi tebel juga nggak masalah. Yang penting ada sisinya. Kenapa butuh sisi? Karena Isunshin itu ya cuma butuh pembukanya aja. Isunshin udah punya damage, udah punya segalanya dia. Sisi imun ada, dia efek stun juga ada, panahnya dia begitu jauh. Jadi paket lengkap, tinggal dibukain jalannya aja. ya gue lumayan setuju sih, fleksibel aja. Nggak harus support kok. Memang support bisa, karena kiri kanannya kan lumayan punya badan nih. Iya. Jadi dia bisa pakai support kayak Florin, Angela mungkin, tapi nggak harus. Serius nggak harus. Dia bisa pakai roamer yang memang initiator atau yang benar-benar counter setup lah. Katakan kayak Kufra pun nggak masalah, karena depannya ada 2, nanti Kufranya bisa cari momen. Jadi ya Tigreal juga nggak reaktif masalah. aja. Ini Lancelot, Tigreal pun nggak masalah. Jadi kayak dia malah bisa react apapun yang dilakukan sama Lancelotnya. Lancelotnya mau mengancam Isunshin. Implosion. Implosion terus ada dari Kufra bisa juga kalau memang mau ya. Tapi kalau seandainya bukan 2 itu ya, Ruby cukup sih sebenarnya. Buat pegang lantai ya. Ruby buat pegang lantai bisa banget. Apalagi di Gold Lane ya itu. Sakit banget sekali lawan Wolf King. Oke, tapi jauh dengan Blue, apakah ini udah lumayan ya udah menguntungkan untuk Onyx Philippines dengan hadirnya Blue ini? Gue suka Glue-nya sih. Karena nebein Isunshin gue salah satu hero yang kuat tuh Glue. Gatot dan Edit. Tuh kan fleksibel kan sih?
Ya, Ruby Goldland. Ruby Goldland. Ini dia yang aku suka ya. Ada Kita namanya, Dek. di hari yang kedua tuh udah langsung diperlihatkan bahwa emang meta sekarang, draft sekarang itu memang sevariatif itu. Tinggal siapa yang lebih berani untuk membawakannya. Karena menurutku dari kemarin tuh banyak loh kemungkinan kayak oh ini bisa di Goldland, ini bisa di ini. Nggak jadi. Iya, akhirnya ya gitu ya. Ada tim yang berani banget ya explore semuanya. Karena kalau nggak sekarang, kalau di knockout stage itu udah terlambat. Terlambat ya. Nah, akhirnya kali ini yang tadi gua tanya-tanya B, kenapa ya orang-orang kok gak main Beatrix ya B ya? Iya. Akhirnya keluar. Karena menurut kita berdua, Iya. Kalea Beatrix, Franco Beatrix itu emang kombinasi yang gak Udah bakal paling pas bisa diganggu gugat. Itu udah perfect combination. Oke, jadi game ketiga Onyx atau Aurora? aku Onyx masih combo KB kali Beatrix. Profesor Kabi? Aku suka Ruby Goldland. Aurora. Aurora, let's go. Oke, let's see. Ini dia untuk game yang ketiga, match point untuk kedua belah tim bersama kasus kita. Ada Pak Pulung dan juga Al. Terima kasih. Ini the game yang ketiga akan seperti apa lagi hasilnya ya setelah tadi. Game yang pertama, Aurora orang telat. Game yang kedua ada perlawanan, tapi Onyx Philippines yang akan mengambil kemenangan tersebut. Dan game ketiga, Match point match point. untuk keduanya ya. Tapi secara draft sih dari Onyx Philippines cukup solid ya. Ya. Follow up kaliannya sangat pasti dan Rosa masih dengan Selena-nya. Dia mau kusen mereka. Riat nomor 1 Selena kan? Oke. Nah, udah ganti soalnya dia di sini server sini. Tapi buat lihat dari game 1 mungkin Selena memang works banget karena kan kebetulan lawannya tank jungler kan. Ya. Itu akan mudah ditarget. Nah, yang ngebedain sekarang Lancelot yang licin banget dari King Kong. One of the best Lancelot yang dimiliki sama Philippines juga kan. Ya. Ada di King Kong. Dari tadi juga bagus banget kan dodge-nya, penggunaan Tonrosnya. Ini Aurora galak lagi Super Prince. Didorong mundur. Harus, karena kalau nggak galak ya Selena kan cuma mbak-mbak bawa lele biasa aja kan. Gimana ya kalau nggak galak kan susah gitu. Gak gara-gara tadi sulit. Double kill. Terima kasih untuk bahas minggu ke depan. Cukup lah. Let's go. Saya pamit. Ini juga ketupat dari Goldland ya, masih ada main ya teman-teman semua. Ada main aja. Soalnya susah juga sih gimana caranya buat main agresif ngelawannya juga Lancelot yang licin banget kan. Sementara Brusco tinggal cap-cip-cup aja nih. Siapa yang mau diangkat? Follow up-nya pertama mau main sama mid boleh. Mau main sama Golden juga ada. Terutama yang paling penting adalah tak ada Purify di antara kita. Ini deh, nikmat banget ya. Udah fix pasti bisa banting. Bisa. Fix pasti bisa banting. Cuma satu lagi follow up-nya tuh. Kanan kirinya udah enak semua gitu loh. Sangat ya. Apalagi juga ngelihat dari Aurora Gaming bisa dibilang untuk damage deal satu-satunya nih yang tertinggi dari TNZ. Itu bakal kalau udah ke zoning sama Kirk juga bakal sulit. Ya. Ini numbangin Kirk aja bakal susah banget loh. Cuman TNZ kayaknya. Sama Lunar lah kalau dia emang bikin sedikit damage dengan mungkin Starium side. Oke. Tapi mereka emang benar-benar masih nahan lagi semuanya, belum ada satu gebrakan yang emang dilakukan dan TNC galak banget sambil cari informasi tuh kayaknya tuh maju-maju tuh. Berarti ini udah 3 hero yang berbeda buat TNZ ya. Oke, dan ada sebuah pergerakan tadi sepertinya. Karena sekarang TNC justru jauh banget dari belakang dan first blood tercipta. Super Freeze menjadi korban tapi tengah-tengahnya berhasil diamankan Kiko. Masih bisa mengcoaching tadi Lele yang dilemparkan dan sekarang Lunarnya tertinggal kembali di bagian belakang dengan dikeluarkan dua sekaligus. Dan Apex 47 kembali hadir memberikan backupan selamat semuanya. Yap, dan ternyata objektif dari si Gibum adalah juga memberikan cancellation terhadap Feeder Eye Strike ya. Tadi di belakang Super Prince juga hilang seketika. King Kong yang dapetin retribution on point dengan Phantom Execution yang attack Brusco. Yap, itu dia sedikit lagi. Hampir ya. Cuman masalahnya tadi yang dilakukan oleh si Jibum juga punya resiko yang sangat besar kan. Sekali dia jalan aja ke sana coba lihat di bagian bawah. Lihatannya nih segitu. Waduh. Sakit banget. Sakit banget. Dan Tiara harus mundur. Ini yang terusin sih. Lanjut ya, karena Tiara harusnya mundur dulu tapi ingat. Bandage Rage ini kan clear-nya cepat. Ya. Rosa. Solo kill from Super Prince yang begitu baik. Yap. Dan susah banget sih kayaknya untuk Selena di game ini juga. Ya. Mau target yang on point-nya paling ya sekarang harus ngasih pressure lagi ke Kelra kan? Karena berarti kalau misalkan emang mau bicara tentang adanya matchup laning di tengah sama Wah, depan. Farsha, Iya.
ya pasti kena outrange. Kayak tadi kecuali memang kena duluan ya dari Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya. Wah, Kiko pede banget. Nah ini dia, ada satu lagi. Avatar of Guardian dikeluarkan dan Super Prince masih selamat. Ya, dan upaya pencurian dari Purple Buff masih belum berhasil nih. Dimana TNC-nya masih secure ke arah Purple Buff miliknya juga. Belum ada invade yang terlebih jauh lagi bisa dilakukan oleh Onyx Philippines dan War Axe. Menjadi item prioritas untuk King Kong. Ketahuan tadi Brusco di dalam perumputan masih ngecamp di situ. Sementara sekarang TNC masih melakukan farmingan di bawah. Si Jibu masih cukup santai, Lunar. Oke. Dan 12 detik menuju ke arah Turtle juga dibuka Mountain Shocker. Ketika Brusco balik arah belum ketahuan tapi untungnya masih di dalam satu jangkauan. Federal Strike hanya saja terganggu tadi tidak optimal tapi Super Phoenix masih bisa selamat pertempuran terjadi di area mid. Oke, Brusco tukar Lunar ya. Menjadi sosok-sosok yang bisa nge-set up juga agak sedikit tertahan. Hati-hati Super Prince ini teror dari Abyssal Arrow cukup mengganggu. Iya, wah ini luar biasa loh. Mereka kembali men-take over ke area dari turtle tersebut dan berhasil diamankan oleh Aurora. Dan mereka berani plus commit ya. 4 orang, oke kita tabrakin aja turtle-nya. Kelihatan juga dari Super Prince yang low HP, dia harus agak sedikit lebih mundur dulu. Dan prioritas King Kong memang ke Purple Buff duluan. Didorong lagi, AP47 mencoba untuk bisa memegang dari belakang Sandwich King tadi dan berhasil bisa mendapatkan karar tertarik dari bagian bawah tapi Koknya sudah mulai join dengan pertempuran dan merasa sudah memiliki satu talisman. Kita lihat akan seperti apa. Koknya mau majukah tapi terhenti sesaat pergerakannya. Sebenarnya kombonya kelihatan sih. Abyssal Arrow di follow up dengan Avatar of Guardian. Walaupun tadi memang Avatar of Guardian kan ada sedikit ancang-ancang. Oke, ada satu lagi Federal Strike. Namun sekarang Lunar ada gak kuat lagi, damage yang begitu besar dari Kelra. 2 poin kill sudah diambil secara cepat dan AP47 bisa dia bertahan. Namun sekarang ada satu orang yang badan-badan di bawah. Oleh Kirk. Yap. Top lane juga akhirnya bisa di-mirror sama King Kong sih. Outer turret yang bisa dikantongi ngebuat akhirnya Onyx Philippines mendapatkan keuntungan secara jelas. Apex yang dimakan juga. Emang banyak tadi resource yang keluar di area bottom lane, tapi akhirnya dari Onyx Philippines mereka bisa menukarkan hal tersebut. Dan Kiara cukup free untuk bisa kembali mendorong adanya satu wave di area bottom lane, dan Aurora Gaming langsung sigap untuk berbondong-bondong bergerak ke arah bawah, tapi Kiara sudah ada di tempat yang jauh lebih aman. Ya, kembali ada main 2-4 poin kill. Namun di bagian tengah ini udah kayak terpusat ya. Lihat sini udah fokus. Ini sakitnya dan Rosa. Wah, ini serangan LDR. Jarak jauh dan menyakitkan. Iya. Wow. Sakit. Aduh, itu tadi kena tembak jarak jauh. Iya, makanya serangan LDR memang mengerikan. Iya, kena ini kan dia dinyatakan perasaan tapi jarak jauh kena tembak jarak jauh. Lewat chat. Oh gitu. Kamu mau gak? Enggak mau. Nggak gitu Pak. Oke, King Kong nabrak dikit tadi kena tembok. Nabrak dikit gak ngaruh damage tetap masuk. Nggak apa-apa. Ini King Kong masih nggak bisa ditangkap secara pasti sih. Dibanting dan satu pola yang begitu indah. Rosa kembali meregang nyawa. Ayo pendeknya Kodik karena 2 player tapi Brusco masih sempat bisa kabur. Itu pada berbeda, Kong masih memiliki cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Kongnya masih sangat kokoh, tapi AP47 bersembunyi di dalam rumputan dan ketahuan oleh Super Prince. Ya ini si Gibung juga oke banget ya dengan Ruby Gold Lane-nya. Dapetin 2 target tapi Lunar masih sempat untuk bisa menggocek tapi sekarang kembali ditambah beban kehidupannya. Kong kembali mendapatkan satu oleh begitu berharga dan rapati dari Kelra tadi mendapatkan karena satu player. wow, ini Aurora Gaming sudah mulai teracak-acak sepertinya. Mereka masih belum menemukan jawaban gimana untuk bisa mendapatkan balasan dari King Kong. Yap, King Kong terjebak tapi Rosa berhasil menggocek, cuman agak sulit aja sih ini mereka mengantarkan damage ataupun menjalankan kombonya ya. Karena damage-nya terpusat mungkin menurut gue dari DNC nih. Ya, dan ini juga Aurora dibikin gelisah nggak sih dari pas draft aja? Iya. Ini kan mau bawa Purify apa mau Flicker nih? Gegana. Gelisah, galau, merana. Dibikin galau karena mau Purify atau Flicker. Kalau Purify dia dikejar Lance, kalau dia gak Purify, ya dia kena angkat terus aja sama Brusco. Iya, dari tadi tuh ngebanti, kenapa pasti Punya banyak pilihan lah untuk Onyx Philippines. Makanya kayak kelihatan mereka megang kendali banget untuk gamenya kali ini. Kelra standby. Tuh, waduh.
jawabannya di mana? Aurora Gaming nggak bisa nge-split kayak di game kedua tadi. Mereka harus benar-benar dapetin pick off-nya, terutama untuk bisa memberikan cancellation di counter initiate dengan si Gibum terutama yang akan menjadi satu ujung tombak plus Apex 47. Karena kalau ngelihat dari combo sisi powernya nih, Aurora Gaming juga gede banget kan. Walaupun memang Brusco pasti pick off bisa ngangkat satu orang, tapi single target. Beda sama Aurora Gaming yang bisa ngincar banyak pemain gitu dari Onyx Philippines, tapi belum kelihatan gimana sinkronisasi dari area of effect tersebut. Tadi cuman connect I'm offended kena 2, oke. Terus Apex 47 juga nge-follow up aja dari Abyssal Arrow-nya. Tapi sejauh ini belum ada bener-bener team fight gede banget sih. Nih udah mulai ya. Onyx PH hanya kalau emang kayak begini mulai, ya udah Onyx PH hanya tinggal menutup game ini aja loh. Ini udah segala jenis keuntungan dan juga seluruh mata angin udah ke mereka semua nih. Bener. Dari draft juga udah kerasa sih. Iya. Udah mulai gimana caranya dari Onyx Philippines maksimalin kombonya juga, menangin rotasinya juga, menangin landingnya. Dan Aurora mereka harus benar-benar menjaga TNZ sebagai tumpuan. Ya bisa dikatakan hyper carry mereka lah. Karena kan gold lane-nya juga bukan yang deal damage secara masif. Ya. Kita lihat nih. Momentum seperti apa yang akan diciptakan oleh Aurora. Renner Apathinya masih bisa digocek. Tapi Brusco lompat di down strike-nya. Gagal untuk bisa mendapatkan satu player. Tapi sama Fender. Dan tidak ada ball damage. Bahkan sekarang flicker. Coba lihat begitu indah tadi kombinasi. Bahkan dia melakukan sebuah banner red sebelum hadirnya orang itu tepat di depannya. Dan sekarang pertempuran kembali. Terlihat wah, King Kong kita pernah berbeda. Tapi si Gibum harus membayarkan itu semua pula. Dan sekarang satu player lagi Apex 47. Yap, itu Kikong kena 2 orang sih, kena si Gibum juga ya sama TNZ. Ada sisi-sisi kecil yang bisa continuously bisa dilakukan oleh si Gibum sehingga akhirnya King Kongnya hilang di waktu Lordnya terbuka. Tapi Onyx gak gentar, mereka unggul jumlah. Mereka bakal coba untuk menguasai dulu area dari Lordnya biar Aurora gak ada kesempatan untuk bisa take over. Yap. Berhasil mereka untuk bisa mendapatkan karena tersebut tanpa adanya retribution aman aja. Mereka unggul quantity soalnya kan. Dan Aurora Gaming mereka masih mencoba untuk mencari nafas yang lain ya. Di sini loh, langsung duluan dan di sini juga King Kongnya kena lunar tuh, di damagein balik lagi. Aduh mekanik sih real itu. Tapi ya 2 lawan 1. Di sini Apex malah kegocek dia. Dia mau ngasih backup-an, dia Avatar Guardian temannya ke tempat yang lain. Iya, sama Fender miss sepertinya tadi. Oke, Lord harus dihadapi. Sementara dari Aurora Gaming, mereka agak kembali sulit ya untuk bagaimana caranya mempertahankan high ground-nya mereka. Clear cepet, ini agak sedikit susah pastinya. Dan Onyx Philippines, card aja di depan, ini PR banget. Apalagi serangan jarak jauhnya ini loh. Kera plus Super Friends. Yap, balik arah tadi Brusco. Namun di bagian bawah, coba lihat tuh Apex 47 ngadepin 2 orang susah banget. Wait, Torus, wah sakit banget sih ini. Lancelot King Kong kayaknya udah mulai bisa masuk radar juga untuk di MSC sekarang ya. Iya. Semenjak udah jadi opsi juga untuk di jungle. Wah itu udah flicker ya, begitu indah. Ada satu lagi tsunami slam untuk mengeluarkan namun Super Prince berhasil tidak diamankan double kill dari apakah bola Kenzie. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan lagi dan lagi ya. Onyx PH selalu bisa di-dodge habis-habisan kalau mereka membawa Lord. Iya, kalau misalkan memang masuk ke area yang nyaman buat Aurora. Ingat banyak banget sisi dari Aurora yang bisa nge-punish. Dan akhirnya double kill dikantongi oleh TNZ ngebuat selain mereka bisa defense, tapi mereka bisa ngebalesin keadaan. Iya, ini masalahnya kena Super Prince juga kan. Salah satu high ground mereka sangat penting. Banner Rush dikeluarkan setidaknya bisa menghilangkan karena satu wave minion dan juga menetralisir lagi apa yang akan dilakukan oleh Aurora. Iya, tapi targeting dari Aurora cukup banyak sih. Mau siapa? Super Prince karena King Kong susah banget ini. Oke lah, Lunar ketahuan tuh tadi. Buset, langsung 5 orang sekaligus ya. Nge-backup juga biar King Kongnya nggak semakin leluasa untuk bergerak. Perlawanan Aurora Gaming ini udah mulai kerasa sih. Bener-bener nunggu banget untuk TNC-nya punya item yang mumpuni. Karena kalau ngintip dari itemnya, 3 sudah selesai. Dari Hunter Strike, Endless Battle, dan juga Blade of Despair yang harusnya akan menuju ke arah Malefic Roar. Ya, karena kalau mau dari Ruby menjadi orang terdepan yang untuk melakukan inisiasi juga dibilang tebal, ya enggak. Tapi untuk memiliki regen SP yang sangat tinggi, iya. Kan mainnya lifesteal kan? Iya. Oke.
Tapi kalau emang ditahan terus-terusan sudah juga untuk siapa udah ada. Glowing One ada. Glowing One udah ada. Domi ada. Domi juga udah ada. Iya. Segala aspeknya udah dibuat gitu. Makanya kayak mungkin bisa dikatakan untuk Sigibum hit or miss juga gak sih? Iya. Kalau misalkan dia nggak kena untuk inisiasi Ammo Vended-nya, ya dia bisa akhirnya nyerahin nyawa aja. Karena kan dia pasti ada di depan kan. Tinggal gimana cara dari follow up-nya juga. Dan Lord sekarang sudah memanggil keduanya untuk berkumpul secara beramai-ramai pastinya untuk memperebutkan Lord yang sudah ter-enhance. Yap, TNZ akan masuk lewat atas karena Brusco sekarang perlahan tapi pasti mulai mendekati. Oke. Udah kebuka juga di mana positioning dari Onyx Philippines ya, terutama dengan adanya Molten Shocker. Walaupun gak ada damage, tapi ini informasi telah didapatkan. Wah, mau di take over kan? Ada satu lagi Federal Strike dikeluarkan dan Konsil terdengar akan seperti apa lagi nih. Tapi Brusco dan sekarang Avatar Guardian berhasil didapatkan dan berhasil langsung mendapatkan para King Kong. Namun sekarang lunarnya langsung menggila pula. Back 47, shutdown tercipta dan TNC. Bergila, walaupun itu sekarang shutdown pun langsung diambil pula tadi oleh Sigibum. Tapi setidaknya mereka menghilangkan satu damage dealer begitu mengerikan yang dimiliki oleh Onyx PH. Kera save the day, tapi Rosa Super Friends membalaskan akhirnya Super Friends yang hilang 3 tukar 3. Walaupun Lord jatuh ke tangan dari Philippines, tapi lihat tabungan-tabungan yang akhirnya pecah ngebuat gold lead yang sempat dipegang sama Onyx ini disusul. Dan lihat Sigibum, dia kuat banget untuk mukul balik Kurt. Dan ini dia instant replaynya, commit connect ke arah King Kong. Dan di sini Kera berani banget sih, dia flicker. The real ada mekanik, tapi Kera punya lifesteal yang lebih tinggi dengan basic attack Nibiru yang dipegang juga. Sakit banget Nibiru. Bukan cuma dapetin shutdown TNC, tapi dapetin Lordnya juga. Iya. Kera save the day. Kera save the day, luar biasa. Gatel pala Apex langsung. Walah. Walahi. Gitu. Padahal tadi udah bagus banget. Kombonya memang dari awal yang diharapkan sama Aurora kayak gitu ya. Iya. Abis Raw, Avatar of Guardian. Dan tadi bener-bener jackpot banget. Dapatnya langsung ke arah King Kong di saat set up Lord. Dan akhirnya komit. Tadi nggak sempet bahkan ngeluarin Tandros aja nggak ada. Iya nggak sempat. Banyak banget nanti banting juga tadi sama iditnya Wave. Berhasil menaikkan satu player tapi terlihat tadi Federal Strike udah langsung dikeluarkan dan Bestar yang ada di bagian atas harusnya udah bisa dihancurkan kan, dan benar sudah dirubuhkan. Sudah dirubuhkan Wait, tapi tidak bisa, strike? bisa selamat sih ya untuk Aurora Gaming, hanya hancur satu base turret aja. Ini goldnya udah mulai dipersempit lagi gapnya, tapi Aurora mereka tidak gentar karena udah kumpul lagi 5 pemain mereka dan trillion push akan dimaksimalkan. Ya. Dan gue nggak menyangka nih bagaimana peningkatan dari Rosa dan kawan-kawan ini loh. Oke lah nama timnya udah berubah-berubah gitu. Tapi kan sosok-sosok player di dalamnya ini aja kan. Tapi justru itu nggak sih yang masih menjadi motivasi, kayak mereka udah berapa kali appearance di international scene tapi belum pernah grand final. Kayak kita zaman SMA misalnya kayak bikin grup band gitu. Wah, 1 bulan bisa berubah-berubah tuh namanya kan. Namanya personilnya. Personilnya atau gimana gitu. Kita ikut festival ini, namanya ini gitu. Besok berubah lagi. Ini komit sih ya. Tapi ini mereka loh, namanya boleh berubah tapi sosok ini dan permainannya gitu loh. Ini mau di yang mereka hajar Onyx Filipina gitu. Yang dimana mereka juga super family kan. Chemistry-nya udah terbangun sejak lama juga. Oke, tapi untuk sekarang dari Onyx Philippines mereka akan kembali membangun setup ya. Seperti apa nantinya untuk mengetuk pintu defense dari Aurora Gaming, terutama untuk King Kong yang akan menjadi target selanjutnya. Mau King Kong apa, tapi TNC mau ngejar ya kan? Hati-hati TNC. Berani banget loh, dia dalam posisi lagi lumayan defense. Dia ada di posisi yang cukup jauh. Sampai sana loh. Sampai sana loh. Tapi Onyx juga nggak mau yang kepancing sih. Karena TNC yang coba untuk keluar dari area-area persembunyiannya nggak dikomit balik juga sama Onyx Philippines. Karena lumayan berbahaya. Oke. Flicker itu dia. Ada satu trigger tadi udah dilakukan dan Apek yakin mau lewat situ. Nah, kalau kita bicara tentang tadi dari awal, Brusco enak banget targetnya nggak ada Purify. Sama halnya dengan Rosa. Nggak ada Purify. Ini dia Sulit dan akhirnya ditarik ulur dulu. Gimana caranya memainkan Kating di area dari Lord ini dengan cukup disiplin ya dari Onyx, dan itu dia Stadium Side yang seperti aku katakan dari awal udah secure di tangan Lunar. Udah masuk ke menit segini ya. Dan Lord Evolve, Lord yang sangat berharga. Menit 18, akhirnya kita ketemu dengan Lord yang ter-evolve. Tapi ya karena ini Lord Evolve, jadi eksekusinya juga nggak bisa cepet-cepet. Harus bener-bener ya mungkin cari orang dulu, dapetin point kill dulu untuk bisa memastikan quantity playernya unggul, agar tidak terlalu ngegambling nantinya. Oke.
Sigibum ada di area mid. Pack 47. Harusnya Patalan Guardian sudah ada kembali. Sementara Flicker yang dimiliki oleh Kelra masih 1 menit. Masih 1 menit, oke. Tapi itu informasi yang harusnya juga udah dihitung ya sama Aurora Gaming kalau emang mau komit ke arah Kelra. Ini sekalinya Purple Box mau diambil. Waduh, TNZ dan kawan-kawan langsung mendekat loh. Langsung berkumpul ya. Reset lagi. Request backup udah kayak gitu. di spam. Kan mereka bisa ngomong. Mereka bisa ngomong. Kadang biar cepet aja. Biar cepet aja. Kayaknya lebih cepet ngomong ya. Oke, tapi untuk sekarang goldnya udah lumayan imbang sih. Yang ngebuat ada sedikit keuntungan dari Aurora adalah lane jauh yang masih aman. Ya. Karena base turret yang hancur ini masih berdekatan dengan hadirnya Lord. Sama areal dari Lordnya ya. Jadi bisa dikontrol dengan cukup baik juga oleh Aurora. Tapi mereka pegang duluan loh sekarang nih, bakal dipancing pemain-pemain dari Onyx Philippines untuk ya kita team fight aja, kita culik satu dan konsil terdengar. Tuh, tidak strike-nya nggak jadi. Gak jadi. Oh, Dan Apex kita coba buset ditampol Kirk aja kayak gitu ya. Impact. Tadi kena Curse of Crow juga sih, lumayan ya. Ada burst damage yang cukup menyebalkan. Dan ya, bawahnya udah mulai kedorong dari Aurora. Inner turret akankah hancur? Karena udah lumayan numpuk nih wave minionnya. Oke. Hancur sih harusnya inner turret bawah. Dan Kirk sudah semakin mepet lagi ke dalam area defensif. Tapi di bawah hancur. Oke, masih diterusin. Lordnya kereset kembali. King Kong mundur lagi. Lunar udah dapat posisi cukup baik. Entah itu ketahuan apa tidak. Tapi setidaknya nih, keluar. Lihat Rosa di mana dia. Oke. Dia benar-benar buka angle-angle dan di posisi yang cukup berbeda. Yap. Tapi sekarang Super Friends berhasil untuk bisa mendekat dan Federal Strike dikeluarkan. TNZ kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Oke. Dan mengetahui TNZ-nya low, harusnya Lordnya akan dikomit oleh Onyx sih. Wah, ini enak banget informasi yang begitu baik dari TNZ. Ada di bagian belakang, masih berusaha bisa melindungi dan sekarang Lordnya berhasil diamankan, tapi Kelranya down. Bahkan double kill tanpa ada kehadiran dari TNZ di situ, dan sekarang bisa Aurora udah mulai connect pula ke dalam tubuh dia berusaha